Halo semuanya, selamat datang di pemeriksaan kaki diabetik keperawatan Medikal Bedah. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktik keperawatan Medikal Bedah yang dibimbing oleh dosen-dosen hebat kami. Dan berikut adalah anggota kelompok kami. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang mempengaruhi bagaimana tubuh menggunakan glukosa dari makanan. Komplikasi jangka panjang diabetes mellitus termasuk dalam masalah kesehatan kaki yang serius. Pemeriksaan kaki secara teratur penting untuk mencegah dan mengelola komplikasi yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Kaki menjadi rentan terhadap luka dan juga infeksi pada penderita diabetes mellitus karena kerusakan saraf atau disebut neuropati. Dan juga gangguan sirkulasi darah. Contohnya adalah, dan inilah gambar-gambar di bawah ini yang menunjukkan berbagai deformitas yang dapat terjadi pada diabetic foot. NZSSD merekomendasikan stratifikasi risiko berdasarkan faktor-faktor seperti riwayat ulkus, kehilangan sensasi, deformitas kaki, dan penurunan sirkulasi darah. Stratifikasi risiko membantu tim perawatan kesehatan dalam menentukan tingkat perawatan yang sesuai. Pemeriksaan kaki harus dilakukan secara teratur oleh profesional kesehatan yang terlatih. Hal ini mencakup pemeriksaan neurologi sirkulasi darah, integritas kulit, dan juga struktur kaki. Hasil stratifikasi resiko akan menentukan rencana tindak lanjut sebagai berikut. Pemeriksaan kaki diabetes atau diabetic foot screening merupakan prosedur penting dalam kita mengkaji pasien dengan diabetes. Nah, pada pengajian ini kita dapat mengetahui tentang tingkatan risiko yang meliputi pasien dengan rendah, sedang, tinggi, dan ilustrasi aktif. Nah, melalui pengajian ini kita juga dapat memberikan rencana keperawatan untuk mengatasi atau mencegah dari penyakit pada kaki pasien tersebut. Nah, setelah pemeriksaan diabetic foot screening, kita akan mengkaji interpretasi hasil dari pasien tadi. Ketika pasien memiliki tingkat risiko rendah, pasien cenderung saat pemeriksaan palpasi, inspeksi, dan juga pemeriksaan monofilamen itu tidak ada kelainan. Lalu untuk pemeriksaan pasien dengan tingkat sedang, pasien cenderung mengalami deformitas dan juga akalnya agak kelainan. Lalu juga untuk pemeriksaan tingkat tinggi, pasien terdapat 2 atau lebih kelainan seperti luka saat ulkus, lalu juga riwayat ulkus, lalu juga bisa disebabkan oleh amputasi tadi saja. Lalu juga untuk tingkatan risiko yang paling tinggi atau ulcerasi aktif, di sini pasien saat pemeriksaan sudah terdapat luka. Untuk pemeriksaan diabetic foot screening, tahap selanjutnya adalah interpretasi hasil dari pengajian. Meliputi yang pertama kita kaji tingkat risikonya. Apabila tingkat risiko rendah, pasien cenderung saat pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan juga pemeriksaan monofilamen tidak ada kelainan. Lalu tingkat risiko sedang, pasien cenderung memiliki deformitas dan akalnya ada kelainan. Lalu saat tingkat risikonya tinggi, pasien cenderung akan memiliki 2 atau lebih kelainan seperti luka ulkus dan juga akibat luka ulkus yang bisa sampai amputasi. Lalu untuk tingkat risiko yang sangat tinggi atau ulcerasi aktif, di sini pasien saat dikaji sudah ada terdapat luka. Permisi Mbak, saya ada ini yang tadi ibu saya kontrol soal penyakit diabetes sama dokter itu. Terutama sebentar ya Mbak. Jadi silakan masuk ke ruangan sebelah sana ya Mbak. Makasih Mbak. Iya Bu. Oh iya, silakan masuk. Ini waktunya kontrol ibu saya. Oh iya nih, monggo Ibu bisa duduk di situ. Silakan masuk.
saja yang perlu kita ketahui untuk pemeriksaan kaki diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama, dari yang paling utama yaitu ada monofilamen. Karena monofilamennya tidak ada, jadi anggap saja ada. Untuk monofilamen ini berguna untuk sebagai suatu tekanan seberat 10 gram pada kaki pasien yang berguna untuk mengetes sensorik pada kaki pasien. Yang kedua ada underpad. Yang ketiga ada hand spoon dan hand sanitizer untuk sterilisasi. Baik, untuk langkah-langkah pemeriksaan kaki dari penderita diabetes mellitus tipe 2, yaitu yang pertama adalah inspeksi bagian kaki atau lebih tepatnya bagian dorsal. Kita inspeksi terlebih dahulu apakah ada serosis pada bagian dorsal atau tidak. Serosis adalah kaki yang kering, kulit kaki yang kering atau pecah-pecah. Yang selanjutnya kita inspeksi bagian jari pada kaki pasien penderita DM2, apakah terdapat kelainan-kelainan seperti hammer di bagian sini atau yang lainnya, kelainan-kelainan lainnya. Yang selanjutnya kita inspeksi bagian kuku kaki dari penderita DM2, apakah terdapat gridle pada kakinya, kemudian apakah terdapat candidiasis pada kaki tersebut. Oke, setelah dilakukan inspeksi, selanjutnya adalah palpasi. Langkah pertama untuk palpasi adalah kita gunakan CRT pada kuku pasien dan kita bandingkan keduanya. Ini. Kemudian selanjutnya setelah kita palpasi, selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan menggunakan monofilamen. Untuk monofilamen sendiri kita gunakan bagian-bagian di telapak kaki dari pasien penderita DM2. Baik, untuk inspeksi dari kaki pasien kita lakukan akral, kita bandingkan keduanya simetris atau asimetris, terutama bagi penderita arterial semifilis disease. Kemudian kita bandingkan, kita temukan arteri yang ada di dorsal di sini, kita bandingkan keduanya, apakah denyut tersebut sama atau tidak. Oke, untuk denyutnya sama dan kita bisa memeriksa di bagian dalam sini, di bagian tibia di bagian sini kita periksa di bagian luar dan bagian dalam. Kita juga membandingkan keduanya apakah simetris atau asimetris. Untuk pemeriksaan telapak kaki pada kaki penderita DM2 yang kita menggunakan homofilamen untuk memeriksa sensorik pada bagian telapak kaki. Untuk langkah-langkahnya yang pertama di bagian bawah. Apakah terasa, Ibu? Oh, baik. Di bagian apakah terasa? Terasa. Apakah terasa? Terasa, Mbak. Apakah terasa? Terasa. Apakah terasa? Apakah terasa? Terasa. Apakah terasa? Terasa. Apakah terasa? Terasa. Apakah terasa? Terasa. Baik, untuk kali ini kita tidak ada kelainan apapun dari kaki penderita diabetes mellitus yang mana bisa dipastikan atau bisa sementara ini didiagnosa sebagai resiko rendah. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Karena sudah selesai kita cukupkan. Ibu bisa duduk dulu. Oke, untuk pemeriksaan kan udah selesai ya Ibu. Semua prosedurnya udah saya jelaskan juga, jadi Ibu udah paham gimana-gimananya tadi. Untuk hasilnya nanti bisa menyusul, kita hubungi kembali melalui walinya Ibu atau Ibu, oke?
Baik, bisa kembali. Terima kasih ya Mbak. Oke, sama-sama. Hati-hati ya Ibu. Kesimpulannya, pemeriksaan kaki diabetes mellitus adalah langkah krusial dalam mencegah komplikasi serius. Dengan stratifikasi resiko yang tepat dan rencana perawatan yang terkoordinasi, kita dapat meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes mellitus. Sambil mengurangi resiko masalah kaki yang mengancam jiwa, tentunya kita akan mengedepankan bagaimana seseorang pasien bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Terima kasih, dan berikut adalah referensi yang kami gunakan.